Di video kali ini kita akan belajar menghitung kalor. Nah, sebelumnya kalian pernah diajari untuk mencari tahu apa sih maksud dari kalor itu? Nah, intinya itu kalor itu merupakan panas atau besar panas yang dibutuhkan untuk mengalami perubahan suhu ataupun perubahan wujud. Nah, sebelum kita memasuki rumus ya untuk menghitung kalor, di sini saya akan memberikan gambaran yaitu berupa diagram kalor. Di sini saya ambil contoh diagram kalor untuk air ya, di mana titik beku air itu berada pada titik 0 derajat dan titik lebur atau uapnya ini berada pada suhu 100 derajat. Nah, dari gambar grafik ini sudah cukup mewakili di mana kalor itu mengalami dua perubahan ya. Ada yang mengalami perubahan suhu dan mengalami perubahan wujud. Garis yang mengalami perubahan suhu itu ditandai dengan garis putus-putus, di mana dia itu seiring bertambahnya waktu dia akan mengalami perubahan suhu dari titik A ke titik B. Kemudian ada pula garis yang lempeng ya, tidak putus-putus. Nah, garis yang lempeng ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan wujud, namun tidak ada perubahan suhu. Seperti itu. Nah, dari sini kita bagi nih menjadi 4 bagian, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, apa sih maksudnya dari Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu? Nah, sekarang kita lihat nih ke sebelah sini. Di sini, Q1 dan Q3 ini mewakili kalor yang dibutuhkan untuk mengalami perubahan suhu. Kemudian, Q2 merupakan kalor yang dibutuhkan untuk mengalami perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Kemudian yang Q4 merupakan perubahan wujud kalor yang dibutuhkan dari perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, keempat kondisi ini ya, keempat kondisi ini memiliki rumus perhitungan yang berbeda, tergantung apakah dia mengalami perubahan suhu atau mengalami perubahan wujud. Kalau kondisinya itu berupa garis yang putus-putus, seperti Q1 dan Q3, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus Q sama dengan mc dikali delta T, atau besar massa dikalikan kalor jenis dikalikan perubahan suhu. Nah, delta T ini bisa dipecah lagi menjadi T2 dikurang T1, atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhir benda yang sudah dipanaskan dikurangi suhu awal sebelum benda dipanaskan. Seperti itu. Kemudian ada pula rumus Q2, di mana grafiknya itu lempeng aja ya, nggak naik ya, tapi dia datar. Nah, grafik Q2 ini mewakili perubahan wujud, di mana sebagai contohnya adalah air ya, di mana mengalami perubahan wujud padat atau es menjadi cair atau menjadi air. Nah, rumusnya itu adalah Q sama dengan M dikali L, atau massa air dikalikan kalor lebur air. Dan terakhir adalah Q4 yang mewakili perubahan wujud cair menjadi gas. Sama dia seperti perubahan wujud padat ke cair. Namun yang membedakan adalah rumus L-nya ini menjadi rumus U, yang artinya besar kalor yang dibutuhkan untuk perubahan wujud cair menjadi gas adalah besar massa dikalikan besar kalor uap. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangan rumusnya ya. Q itu apa, M itu apa, C apa, delta T apa, dan lainnya. Buat teman-teman yang ingin menulisnya bisa di pause video ini dan silahkan ditulis. Dan jika sudah, kita akan lanjut ya membahas ini gimana sih gitu cara mengingat rumus yang banyak begini gitu. Pastinya teman-teman ngerasa kayak, aduh ini apaan nih rumusnya kok banyak banget gitu. Ada cara cepatnya nggak buat ingat rumusnya ini? Nah, tentunya ada gitu. Cara cepatnya ini, kalian bisa lihat nih, ada simbol yang berbentuk petir. Nah, lihat nih ya, ada simbol petir nih. Nah, untuk rumus Q1 dan Q3, atau rumus yang menyatakan kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu, itu bisa diingat dengan rumus macet. Kenapa rumus macet? Coba lihat nih,
rumusnya itu tersusun dari huruf M, C, dan delta T. Oh, kalau misalkan disingkat seperti itu berarti menyerupai huruf macet kan? Maka dari itu, kalau misalkan ditanyakan berapakah kalori yang dibutuhkan untuk mengalami perubahan suhu, maka ingat aja Q1 atau Q3 sama dengan macet, atau massa dikali kalori jenis dikali delta T, seperti itu. Kemudian untuk yang Q2, gimana cara ingatnya? Nah, ini lebih gampang. Karena rumusnya QML, maka ML. Kumel. Kalau ingat perubahan wujud dari padat ke cair, ingat aja kumel. Karena tersusun dari huruf M dan L, seperti itu. Kemudian ada lagi rumus yang Q4, yaitu perubahan wujud dari cair ke gas. Ingatnya adalah Q sama dengan MU. Berarti dia disebut dengan rumus kamu. Kenapa kamu? Karena dia ada Q, ada M, ada U. Berarti kalau ingat cair ke gas, berarti ingat kamu. Nah, kalau misalnya kita kumpulkan, jika kita disuruh untuk mencari kalor untuk perubahan suhu, maka ingat rumusnya adalah rumus Q macet atau Q MC delta T. Kalau ditanyakan kalor yang dibutuhkan untuk perubahan wujud padat ke cair, maka rumusnya adalah Qmol atau Q sama dengan M kali L. Dan terakhir adalah jika ditanyakan kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud cair menjadi gas, maka rumusnya adalah Kmu atau Q sama dengan Mu. Seperti itu. Mudah bukan untuk mengingat rumusnya? Dan terakhir adalah lebih bagus ingin mengajak melihat untuk satuan-satuan yang digunakan ya di sini. Kenapa lebih bagus mengajak kalian untuk memperhatikan satuannya? Karena begini, kadang-kadang di soal itu pasti satuan yang ditanyakan tuh tidak sama dengan yang diminta. Nah, coba lihat di sini. Pada bagian keterangan ini memuat apa itu Q, apa itu M, apa itu C, dan lain sebagainya. Dan di sini sudah ada nih satuan yang diminta tuh apa? Contohnya kayak kalor. Kalor ini yang diminta tuh joule. Massa itu yang diminta kilogram. Suhu itu yang diminta itu dalam derajat Celcius. Kemudian kalau kalor lebur sama uapnya itu dalam bentuk joule per kilogram. Berarti dengan kata lain, satuan yang diminta itu adalah satuan internasional. Berarti kalau misalkan seandainya di soal ketemu satuannya misalkan suatu kalor itu satuannya kilojoule. Nah, berarti kita harus ubah dari kilojoule menjadi joule. Kemudian ada lagi nih, misalkan massa air adalah 500 gram. Nah, gramnya itu harus kita ubah menjadi kilogram. Kenapa? Karena yang diminta itu satuannya kilogram, seperti itu. Maka dari itu, untuk menghitung untuk menghitung ini, ya menggunakan rumus ini, kalian harus perhatikan satuan apa yang diminta, seperti itu. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang lebih bagus ini bikin kalian paham ya. Dan apabila masih kurang mengerti, bisa kalian ulangi lagi video ini sampai mengerti. Oke, sekian video kita kali ini tentang menghitung kalor. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.